Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai doa yang benar. Kita membahas dan merenungkan firman Tuhan mengenai doa yang benar ini berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Begini firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan, dari doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, kita dapat belajar bagaimana menyusun doa atau kata-kata doa kita ya setiap kali kita berdoa benar di pandangan Tuhan. Karena kita kadangkala berdoa kepada Tuhan mungkin tidak salah, tapi kurang tepat menurut yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal yang kurang tepat, misalnya kita mau berdoa, baru mulai berdoa, kata yang pertama yang kita ucapkan adalah langsung memohon, meminta kepada Tuhan. Tuhan berkati saya ada utang, saya butuh uang 2 juta, tunjukkan aku jalan, ambil dari mana ya Tuhan, dan macam-macam. Berkatilah ternak, kebun, anak-anak saya di sekolah, dan berbagai macam. Padahal itu baru awal mulai berdoa. Supaya doa kita benar dan tersusun, kita belajar poin-poin apa yang harus kita ucapkan terlebih dahulu, dan poin kemudian sampai selesai apa yang harus kita ucapkan dan doa seperti apa. Kita belajar dari doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Yang pertama, dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus dan dari firman Tuhan yang telah kita baca juga tadi, yang pertama adalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di ayat yang ke-9 ini sampai ke-10 berisikan memuji dan memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Inilah isi doa yang pertama. Ketika mau berdoa kepada Tuhan, yang pertama yang kita lakukan adalah, dalam isi doa kita itu adalah memuji memuliakan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Memuji memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Karena isi doa itu bukan hanya untuk meminta dan memohon, tetapi isi doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbincang-bincang kepada Tuhan. Dan tentu saja dalam saat berbicara kepada Tuhan, kita memuji Dia terlebih dahulu. Kita memuliakan namanya. Kita akui bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang kudus. Kerajaan sorga adalah kepunyaannya. Kita harus menjanjung dan menjunjung tinggi dulu nama Tuhan kita. Itu isi doa yang pertama. Yang kedua, setelah selesai kita memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam kalimat doa kita yang pertama, diteruskan pada ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal yang kedua isi doa kita adalah baru memohon. Setelah kita memuji, memuliakan dan membesarkan kemuliaan Tuhan dalam doa kita, urutan berikutnya yang kedua adalah kita baru memohon apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita meminta apa saja kebutuhan kita, meminta kesehatan, meminta berkat, meminta supaya diberkati pekerjaan kita. Rencana-rencana dalam keluarga kita meminta kepada Tuhan. Itu pun kita dibatasi dalam hal ini, berikanlah makanan kami yang secukupnya.
Kita minta kebutuhan kita kepada Tuhan itu hanya secukupnya saja, bukan lebih, bukan sepuasnya kita. Kalimat firman Tuhan tidak mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sepuas-puasnya hati kami. Karena kita sering berdoa kepada Tuhan, meminta kebutuhan kita kepada Tuhan sesuai keinginan kita. Kebutuhan kita yang menurut kita memuaskan, yang lebih. Kita perlu ingat satu kalimat yang mengatakan, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Yang dilihat Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Yang tahu kebutuhan kita adalah Tuhan. Porsi kebutuhan yang mampu kita gunakan adalah Tuhan yang tahu. Itu makanya kita hanya meminta secukupnya, sesuai kebutuhan kita saja. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Dan itulah poin doa yang kedua. Setelah memuji memuliakan Tuhan dalam doa, kita membesarkan namanya, lalu kita memohon segala berkat dan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, urutan doa yang ketiga adalah meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa kita juga memohon ampun kepada Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Kita menyadari segala dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus dan suci, sehingga ketika kita datang kepadanya, kita harus benar di hadapannya. Dan yang mampu dan yang berhak mengampuni dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika kita datang berdoa kepadanya, kita memohon ampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan di balik itu perlu kita ingat, kita memohon ampun kepada Tuhan supaya dosa kita diampuni, kita harus mengampuni orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita terlebih dahulu. Jelas kalimat firman Tuhan mengatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita, yang mungkin menyakiti kita, memfitnah, ngata-ngatain kita yang tidak benar, atau membuat kita kesal, membuat kita emosi. Kita harus mengampuni. Kita hilangkan dalam perasaan kita. Kita harus hilangkan dalam pikiran kita. Dalam diri kita sendiri, pikiran dan perasaan hati kita sendiri, kita harus berdamai. Kita hilangkan segala apa yang menimbulkan kebencian, yang membuat kita benci, membuat kita marah. Kita harus hilangkan itu semua. Setelah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Kita bebas meminta kepada Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu poin doa yang ketiga. Dan kemudian poin yang keempat adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di akhir doa kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doa kita itu kita harus meminta supaya Tuhan menjaga, melindungi. Kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Setelah selesai berdoa, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan menyertai kita, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita dalam aktivitas, mencari kebutuhan, menjalani aktivitas hari-hari seperti kebiasaan kita, disertai Tuhan dan kita tidak tergoda, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Karena kita sering lalai ya, kita sering mengabaikan kehidupan kita hari-hari. Misalnya, kita sudah berdoa pagi hari sebelum berangkat ke aktivitas, kita memang berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami, dan inilah syukur kami ya Tuhan. Sudah berdoa memang, tetapi jika kita tidak menjaga hati-hati dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan jatuh ke dalam percobaan. Karena di setiap langkah, di setiap tempat yang kita lalui, ada saja kuasa iblis, kuasa si jahat
yang ingin merampas kembali hubungan kita kepada Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kacau. Sebab itu saudara-saudari dalam Tuhan, di dalam doa itu perlu memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan dalam berbagai pencobaan, sehingga kita selesai berdoa, kemudian selesai menyerahkan hidup kepada Tuhan, kemudian kita berangkat ke aktivitas, dan kita perlu hati-hati supaya apapun kejahatan, hal-hal buruk, percobaan-percobaan yang kita temui dalam aktivitas kita, kita dapat menghindar, kita dapat menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Dan yang paling terakhir, kita kembali memuliakan Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari awal kita memuliakan, memuji Tuhan, dan kita juga kembali menutup dengan memuji dan memuliakan Tuhan dalam isi doa itu. Nah, sekarang kita sudah tahu hal-hal berdoa, poin-poin apa yang harus kita doakan, dan apa susunan doa. Yang pertama, saya ulangi, memuji memuliakan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, memohon kebutuhan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, meminta ampun kepada Tuhan sembari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan yang keempat adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam percobaan. Dan kemudian kita akhiri kembali dengan memuji memuliakan Tuhan dalam doa tersebut. Kemudian kita alamatkan doa kita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu saudara-saudari semua yang mengikuti renungan ini dapat terberkati dan selalu rindu berdoa, rindu berkomunikasi, berbincang-bincang kepada Tuhan, baik doa pribadi, doa keluarga, doa kelompok, atau doa apa saja. Tetap semangat berdoa di dalam Tuhan, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat membuat hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Doa dapat mendatangkan mujizat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.